Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana kita mengalami mujizat yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dia Allah yang berkuasa dari zaman ke zaman, dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara mungkin bagi Dia. Dan Dia Allah yang rindu menyatakan kuasanya, mujizatnya dalam kehidupan umat-umatnya, untuk umat-umatnya semakin mengenal Dia melalui mujizat, melalui perkara besar yang Dia kerjakan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam hidup kita saudara. Allah rindu menyatakan mujizatnya dalam hidup saya dan saudara, untuk kita semakin mengenal Dia bahwa Dia Allah yang berkuasa. Adakah saat ini saudara membutuhkan mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan saudara? Tahukah saudara bahwa Allah pun begitu rindu menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara? Kalau saya rindu, saudara rindu mujizat Tuhan, dan Tuhan juga rindu menyatakan mujizatnya dalam hidup kita, maka seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami mujizat demi mujizat hari demi hari di dalam kehidupan kita saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang atau semua anak-anak Tuhan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupannya? Belum tentu saudara. Karena di samping kita rindu mengalami mujizat Tuhan, dan di samping Allah juga rindu menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat-umatnya, ada yang menjadi bagian kita, ada yang harus kita lakukan, yang menjadi jalan untuk Allah melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Dengan harapan melalui renungan ini saudara memahami bagaimana supaya Allah melakukan mujizat, supaya kita membuka kesempatan bagi Tuhan mengerjakan mujizatnya dalam hidup kita. Dan dengan demikian kita akan mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Yohanes pasal yang kedua mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang kedua mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara dengan metode ekspositori, dengan harapan saudara semua memahami firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan saat malam hari ini. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara diberkati firman Tuhan di malam hari ini. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana.
Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus melakukan mujizat yang pertama, yaitu dia mengubah air menjadi anggur. Itu satu mujizat yang sangat terkenal, saudara, yang dilakukan oleh Yesus. Satu mujizat yang seringkali kita dengar yang dikerjakan oleh Yesus. Dan tahukah saudara, itu mujizat yang pertama, dan mujizat yang pertama ini dilakukan di sebuah pesta di Kana. Dan di sana ada yang berpesta, ada orang-orang yang datang ke pesta itu, ada ibu Yesus juga yang diundang ke sana, Yesus juga diundang ke sana. Dan dari sekian banyak orang yang paling berperan untuk terjadinya mujizat air berubah menjadi anggur, tentu saja yang pertama Tuhan Yesus. Tetapi yang kedua, saudara, yang berperan besar untuk terjadinya mujizat ini adalah para pelayan. Dan saat ini, saudara, saya rindu kita belajar apa yang dilakukan oleh para pelayan itu, sehingga akhirnya mujizat yang dahsyat itu terjadi di tengah-tengah pesta itu. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi sampai pemimpin pesta, saudara, memuji yang punya pesta, bahwa yang punya pesta ini, kalau pada umumnya anggur yang baik terlebih dahulu disediakan, lalu kemudian anggur yang kurang baik belakangan. Tetapi di dalam pesta ini, saudara, tersedia anggur yang baik sampai selesai. Dan mungkin mempelai laki-laki juga bingung kenapa itu bisa terjadi. Di belakang itu ada mujizat yang besar terjadi, ada mujizat air berubah menjadi anggur. Yesus mengerjakan mujizat. Dan mujizat itu terjadi, saudara, melalui peran besar para pelayan. Apa yang dilakukan oleh para pelayan, itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini, saudara. Kalau malam hari ini saudara rindu mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara, mari sediakan waktu ini, saudara, dengan sungguh-sungguh renungkan firman Tuhan. Adakah saat ini beban saudara berat, persoalan saudara besar, saudara sedang sakit, pergumulan saudara sulit, saudara, apapun situasi kehidupan saudara, dan saudara mungkin membutuhkan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saat ini siapkan hati saudara sungguh-sungguh, saudara, karena kita akan belajar apa yang menjadi kunci untuk kita mengalami mujizat. Pada waktu itu, pada saat pesta, saudara, dan terjadilah kekurangan anggur. Dan kemudian Yesus hadir di sana. Lalu ibu Yesus berkata kepada Yesus, itu ada di ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur.
Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Sampai ada penegasan dari Yesus bahwa saatku belum tiba. Belum tiba waktunya untuk melakukan mujizat. Belum tiba waktunya untuk menyatakan kemuliaannya melalui perbuatan-perbuatan ajaib. Karena di ayat 11 dikatakan tadi saudara, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda mujizat yang dia lakukan. Maka dengan demikian dia menyatakan kemuliaannya. Artinya saudara bahwa sebenarnya belum tiba waktunya dia mengerjakan mujizatnya. Tetapi karena ada satu hal yang dikerjakan oleh para pelayan, yang juga diperintahkan oleh Ibu Yesus kepada para pelayan itu, maka akhirnya mujizat terjadi juga. Dan hari ini pun saudara, bahwa saya percaya Allah akan mengerjakan mujizat dalam seluruh kehidupan kita jika kita mengerjakan apa yang dikerjakan oleh para pelayan itu. Sekali lagi saudara, di ayat 3 dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Lihat ayat 5 saudara. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada para pelayan, "Apa yang akan dikatakan kepadamu, buatlah itu." Jadi pada waktu itu saat Ibu Yesus melaporkan kepada Yesus bahwa pesta itu sedang kekurangan anggur. Dan jika satu pesta kekurangan anggur, maka pemimpin pesta yang berpesta akan sangat malu karena mereka tidak punya persiapan. Sehingga akhirnya Ibu Yesus datang kepada Yesus dan melaporkan peristiwa yang ada, keadaan, kesulitan, masalah, persoalan yang ada. Dan pada waktu itu Yesus berkata, "Saatku belum tiba." Tapi kemudian Ibu Yesus datang kepada para pelayan, "Nanti apapun yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu." Saudara, apapun yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Itu berbicara tentang ketaatan, saudara. Terjadinya mujizat air berubah menjadi anggur di Kana, itu karena ada unsur ketaatan di sana. Ada para pelayan yang mengambil posisi, mengambil sikap taat kepada Yesus. Dan ketika mereka mentaati Yesus, saudara, mujizat air berubah menjadi anggur pun terjadi. Dan saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara belajar dari Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita akan menemukan bahwa setiap kali mujizat terjadi, ada ketaatan di sana. Itu sebabnya di dalam video ini saya bisa menegaskan kepada saudara bahwa kunci atau syarat untuk mengalami mujizat adalah ketaatan. Termasuk di dalam konteks firman Tuhan ini yang sedang kita belajar, saudara. Kenapa terjadi mujizat? Karena ada ketaatan. Siapa yang taat? Para pelayan. Mungkin di dalam pesta itu, saudara, banyak orang-orang penting, tetapi yang sangat berperan besar untuk terjadinya mujizat di situ adalah para pelayan. Itu artinya, saudara, kalau di depan para pelayan ketika mereka taat, mujizat-mujizat pun terjadi, maka saat ini kepada saya dan saudara setiap kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Setiap kita bisa mengalami perkara besar. Pertanyaannya, apakah kita taat atau tidak? Apakah kita sedang belajar untuk taat atau tidak? Kalau kita belajar taat, dengar saudara, maka mujizat pun akan menjadi bagian saudara. Pertanyaannya, dalam saudara mengiring Tuhan, dalam perjalanan saudara mengikut Tuhan, apakah saudara hidup dalam ketaatan? Apakah saudara belajar taat kepada Tuhan? Hari ini mungkin saudara sedang sangat membutuhkan mujizat Tuhan, sedang sangat mengharapkan mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya, apakah saudara sudah berusaha untuk hidup taat di hadapan Tuhan? Kita akan belajar, saudara, ketaatan yang bagaimana yang harus kita miliki untuk kita mengalami mujizat dan perkara besar di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat satu persatu, saudara. Di dalam peristiwa itu kita akan belajar jenis ketaatan seperti apa yang seharusnya kita miliki untuk kita mengalami mujizat Tuhan, untuk terjadinya mujizat dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita. Kita lihat bersama.
Ayat 5 kembali Ibu Yesus berkata, kata Ibu Yesus kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada para pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan lihat saudara reaksi dari para pelayan itu, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Perintah dari Yesus adalah supaya para pelayan itu mengisi tempayan itu penuh dengan air, dan kemudian mereka pun mengisinya sampai penuh. Artinya apa saudara? Mereka mentaati Yesus persis seperti yang Dia perintahkan. Nah saudara, yang saya rindu kita renungkan begini. Masalah yang sedang terjadi adalah mereka kekurangan anggur. Mereka kehabisan anggur, itulah masalah yang sedang terjadi. Dan kemudian perintah yang diperintahkan oleh Yesus kepada para pelayan adalah supaya mereka mengisi tempayan penuh dengan air. Artinya apa saudara? Bahwa pada waktu itu apa yang diperintahkan oleh Yesus sebenarnya tidak masuk akal. Kenapa saudara? Karena yang dibutuhkan adalah anggur. Tetapi perintah yang diperintahkan adalah mengisi tempayan dengan air. Jadi tidak nyambung dengan masalah yang sedang terjadi. Dari hal ini saya mau kita merenung saudara, bahwa seringkali firman Allah terkadang sepertinya tidak menjadi jawaban sekalipun kita taati terhadap masalah yang sedang kita alami. Seringkali bukan jadi jalan keluar secara logika terhadap masalah, persoalan, penyakit, beban berat yang sedang kita alami. Misalnya firman Allah berkata, berilah maka kamu akan diberi, padahal mungkin situasi kita sedang kekurangan. Firman Allah berkata, ampunilah, padahal kita dirugikan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi saudara, yang Tuhan mau sebenarnya adalah ketaatan kita. Karena atas segala perintahnya ada dasar dan ada alasan dari semuanya itu. Dia perintahkan para pelayan untuk mengisi tempayan dengan air, karena dia mau mengubah air itu menjadi anggur. Dia mau melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur. Dan pada saat dia perintahkan para pelayan itu untuk mengisi tempayan itu dengan air, mereka mengerjakannya. Mereka mentaati persis seperti yang diperintahkan Yesus. Dan kemudian itu alasan sehingga akhirnya mujizat terjadi saudara. Jadi hal pertama yang bisa kita belajar di sini saudara, bahwa untuk terjadinya mujizat kita harus belajar taat, sekalipun terkadang itu tidak masuk akal. Sekalipun terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sekalipun terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi yang Tuhan mau lihat dari dalam diri kita saudara adalah ketaatan. Belajar taat. Itu sebabnya saat ini saudara, dalam situasi yang sedang saudara alami, dalam beban berat persoalan, apapun yang sedang saudara alami, belajarlah taat kepada Tuhan. Sekalipun apa yang harus saudara taati itu terkadang tidak masuk akal, tidak nyambung dengan masalah yang sedang saudara hadapi. Air bukan menjadi kebutuhan di perjamuan Kana. Yang menjadi kebutuhan adalah anggur, karena mereka kehabisan anggur. Dan kemudian ketika ditaati mengisi tempayan dengan air, akhirnya air berubah menjadi anggur, mujizat terjadi. Perintah Allah bagi setiap kita. Ketika saya berkhotbah begini saudara, menyampaikan firman Tuhan ini, ketika saudara merenungkan ini, mungkin Roh Kudus sedang bekerja di hati saudara, mengingatkan saudara apa firman Tuhan yang harus saudara taati. Dan ketika saudara renungkan saudara, mungkin tidak nyambung dengan apa yang menjadi masalah yang sedang saudara hadapi saat ini. Tetapi sekali lagi, sekalipun itu tidak nyambung, tidak masuk akal,
mentaati firman Tuhan yang harus saudara taati saat ini, yang Tuhan beri petunjuk untuk saudara taati saat ini, sekalipun itu tidak nyambung, bukan sesuatu yang menjadi jawaban sepertinya terhadap masalah dan persoalan kita, saudara. Dengar, yang Tuhan mau lihat adalah ketaatan. Yang namanya mujizat, apapun Tuhan bisa lakukan. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita belajar taat atau tidak. Ketika para pelayan itu taat, mujizat pun terjadi. Dan para pelayan, saudara, sekali lagi, para pelayan yang mungkin di dalam pesta itu tidak dilihat orang. Mungkin malah mereka ini orang-orang yang melayani di belakang. Mereka ada di belakang layar. Tetapi ketika mereka belajar taat, merekalah yang menyaksikan mujizat yang dahsyat itu. Kalau para pelayan itu pun bisa mengalami ketika mereka belajar taat, hari ini saya pun menegaskan kepada saudara bahwa saudara pun pasti akan mengalami mujizat yang dahsyat ketika saudara belajar mentaati firman Tuhan sekalipun tidak masuk akal. Sekalipun terkadang tidak menjadi jawaban, Tuhan akan lakukan mujizat bagi saudara. Itu yang pertama, saudara. Ketaatan yang tetap ditaati sekalipun tidak masuk akal. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada para pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Hal kedua yang saya rindu kita renungkan dari kalimat ini, saudara, mereka mengisinya sampai penuh. Mereka taat persis seperti yang diperintahkan Yesus. Di situ ada 6 tempayan dan mereka mengisi tempayan itu sampai penuh persis seperti perintah Yesus. Saudara, menurut para penafsir bahwa tempayan itu, ke-6 tempayan itu keseluruhannya berisi sekitar 500 sampai 600 liter. 500 sampai 600 liter, saudara. Di daerah yang sulit air. Kita tidak tahu berapa jauh dari Kana itu para pelayan harus mengambil air, di mana ada sumur. Dan mereka harus menimba air itu, dan mereka harus memikulnya lagi, dan berapa jauh mereka harus pikul, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apa, saudara? Untuk mentaati perintah Yesus, mengisi tempayan penuh dengan air, itu butuh perjuangan, itu butuh pengorbanan, itu melelahkan, saudara. Namun demikian, mereka mentaati persis seperti yang diperintahkan Yesus, sekalipun berat perjuangannya, sekalipun melelahkan, untuk mentaati perintah itu sepenuhnya. Tetapi mereka tetap mentaati. Mereka melakukan sepenuhnya seperti yang diperintahkan, dan akhirnya mujizat pun terjadi. Saudara, saat ini apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, kalau saudara mengerti bahwa saudara harus mentaati firman Tuhan, bahkan mungkin ada petunjuk khusus dari Tuhan bagi saudara untuk mentaati firman-Nya dalam konteks tertentu, sekalipun begitu berat, sekalipun harus bayar harga, sekalipun melelahkan dengan kondisi masalah yang sedang saudara alami, taatilah. Taatilah perintah Allah. Taatilah firman-Nya. Karena ketika saudara taat terhadap firman-Nya, maka saudara akan melihat bahwa Allah melakukan mujizat yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat, menyaksikan, dan mengalami mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Mungkin saudara berkata, aku capek, aku lelah. Dengar saudara, dalam segala kelelahan saudara, tetaplah taat kepada firman-Nya. Bagaimana aku bisa mentaati firman Tuhan sedangkan aku pun penuh dengan masalah penderitaan seperti ini? Tetaplah taat firman-Nya. Mungkin saudara, dalam masalah persoalan yang saudara hadapi, salah satu firman Tuhan yang harus saudara taati adalah taat beribadah. Atau yang harus saudara taati adalah taat untuk tetap melayani. Saudara, dengan saudara mengambil keputusan untuk taat beribadah, taat melayani sekalipun masalah saudara berat, di sanalah Tuhan akan melakukan mujizat. Saya mau menyampaikan satu kesaksian kepada saudara.
Saudara, satu kali ada seorang teman, seorang ibu. Ibu ini divonis kena kanker darah. Dan dokter sudah memvonis bahwa waktu hidupnya akan sekian lama lagi, pada umumnya itu yang terjadi. Ketika ibu ini divonis bahwa dia kena leukemia dan kemudian dokter mengatakan bahwa waktunya mungkin tidak akan lama lagi, yang saya salut dengan ibu ini adalah bahwa dia makin giat melayani Tuhan. Saya menyaksikan dan melihat semua perjuangannya melayani. Dia kumpulkan, dia buat grup-grup di media sosial, saudara. Dan di sana dia beritakan firman, dia menginjil, dia beritakan firman. Dia gunakan waktu yang ada untuk menginjil, beritakan firman, menjadi berkat bagi orang lain. Dia bersaksi kepada orang lain. Waktu terus berjalan, saudara. Waktu terus berjalan. Ibu ini masih ada dalam keadaan leukemia, tetapi dia kelihatan seperti orang sehat. Dan waktu sudah begitu lama berjalan, dan sampai hari ini ibu ini masih tetap seperti orang sehat 100%. Sehingga dia makin semangat melayani. Dia bersaksi bahwa ini aku sedang kena leukemia, aku melayani Tuhan. Aku sudah divonis umurku sekian, tapi sampai sekarang aku masih bisa melayani Tuhan. Dia tahu bahwa perintah Allah yang harus dia taati adalah dia harus melayani Tuhan. Sekalipun dia sedang sakit, sekalipun dia kena leukemia, dia harus taat melayani Tuhan. Dan ketika dia melakukan itu, sekalipun tentu saja itu pasti sangat melelahkan, saudara. Dalam keadaan sakit dia begitu sibuknya melayani, itu pasti sangat melelahkan. Tapi di sanalah mujizat demi mujizat terjadi. Lihat, saudara, di dalam kehidupan saudara pun hari ini Allah bisa melakukan mujizat. Ketika saudara tetap belajar taat, sekalipun firman yang harus ditaati melelahkan, harus bayar harga. Saat ini, mari koreksi diri kita, saudara. Adakah kita sedang belajar taat kepada Tuhan? Terkadang, ketika ada harga yang harus kita bayar, kita langsung undur. Dengar, saudara, Allah kita sudah bayar harga bagi kita untuk mengerjakan mujizat bagi kita. Dan untuk kita menerima mujizat itu, setiap kita juga harus siap bayar harga. Itu yang kedua, saudara, bahwa para pelayan itu belajar taat sekalipun begitu melelahkan, mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air sekitar 600 liter, itu melelahkan sekali, saudara. Dan tidak tahu berapa jauh mereka harus mengambil air, karena mereka ada di daerah yang sulit air. Tetapi luar biasanya, ketika mereka belajar taat, air berubah jadi anggur, masalah pun selesai, persoalan pun selesai, mujizat terjadi. Lalu kemudian jenis ketaatan ketiga, saudara, saya ingin kita lihat di ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, sebelumnya mereka diperintahkan untuk mengisi tempayan dengan air. Jadi waktu Yesus berkata, sekarang cedoklah, apa yang mereka cedok? Mereka tahu yang mereka cedok itu air. Dan Yesus berkata, bawa kepada pemimpin pesta. Wow, saudara, yang luar biasa adalah lalu mereka pun membawanya. Para pelayan ini taat persis seperti yang diperintahkan Yesus. Dan ketaatan yang terakhir ini, saudara, adalah jenis ketaatan yang tetap taat sekalipun berisiko. Kenapa saya berkata berisiko? Karena ketika mereka membawa apa yang mereka cedok itu kepada pemimpin pesta, sedangkan yang mereka cedok itu adalah air yang mereka tahu tadinya mereka isi air ke sana. Dan kalau mereka bawa kepada pemimpin pesta, maka pemimpin pesta bisa saja marah kepada mereka, dan kemudian berita itu bisa sampai kepada pengantin yang sedang berpesta, dan mereka bisa kena imbasnya, mereka bisa dipecat, tidak digaji, dan seterusnya dan seterusnya. Ada risiko yang harus mereka tanggung dari ketaatan yang terakhir ini, saudara. Mereka harus mencedok air dan membawanya kepada pemimpin pesta, padahal yang seharusnya disuguhkan kepada pemimpin pesta adalah anggur. Tetapi saat mereka taat mencedok air itu, di sanalah mujizat terjadi. Saat mereka taat sekalipun berisiko, ada risiko yang harus mereka tanggung, di sanalah mujizat terjadi, air berubah menjadi anggur. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara,
bahwa ketika saudara belajar taat, sekalipun kadang ada risiko yang harus saudara tanggung, di sanalah saudara akan menyaksikan mujizat dahsyat dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Pada saat saya merintis pelayanan atau gereja yang sedang saya gembalakan saat ini, saudara, pada waktu itu saya memulai dari anak-anak. Ada sekitar 2-3 anak sekolah minggu yang saya didik, saya ajari mereka, beribadah bersama mereka, dan kemudian orang tua mereka mulai datang. Salah satu dari orang tua anak ini pada waktu itu sudah sangat lanjut usianya, dan kemudian saya menganggap dia sebagai ibu saya. Karena saya merantau ke tempat atau ke desa tempat saya mengembalakan, merintis gereja saat ini, saudara. Dan kemudian ketika ibu ini sudah datang ibadah, tapi dia datang masih ibadah tengah minggu. Saya ingat pada waktu itu saya buat ibadah tengah minggu hari Rabu. Sedangkan hari Minggu dia belum berani datang ke gereja. Kenapa, saudara? Karena hari Minggu itu dia gunakan waktu itu untuk jualan. Dia berjualan 3 kali seminggu, hari Kamis, hari Sabtu, dan hari Minggu. Di mana hari Kamis itu, Kamis, Sabtu, Minggu itu ada pekan di 3 tempat. Ada pekan orang desa berkumpul di 3 tempat, saudara. Dan kemudian satu kali, karena ibu ini masih datang beribadah pada hari Rabu, dia belum datang pada hari Minggu, saya berkata kepada ibu ini, "Bi, saya menantang bibi untuk datang beribadah hari Minggu, jangan lagi ke pekan hari Minggu." Lalu kemudian jawaban bibi ini, "Nakku," ibu ini sudah janda, saudara. Dia tinggal sendiri untuk menyekolahkan anaknya yang masih kecil. Dia berkata, "Nakku, aku tinggal sendiri dan anakku masih kecil. Dan dari 3 pekan yang aku datang ke sana untuk berjualan, pekan di hari Minggu itulah yang paling ada untungnya, yang mencukupi kebutuhan kami." Bayangkan, saudara, ada 3 pekan, dan dari ke-3 pekan itu, pekan hari Minggulah yang ada untung yang dia terima dan untuk dia gunakan sebagai kebutuhan mereka. Dan memang pekan yang hari Minggu itu adalah pekan yang paling besar di daerah ini, saudara. Dan kemudian satu kali saya tantang lagi, saya berkata, Tuhan pasti pelihara. Dan yang luar biasanya, saudara, yang luar biasanya, bibi ini melakukan tindakan iman. Dia tinggalkan pekan itu, dia tinggal ke pekan hari Kamis dan hari Sabtu, dan dia datang ke gereja hari Minggu. Bagi saya sendiri itu sesuatu yang luar biasa. Dan sebenarnya di hati saya, bagaimana nanti kebutuhan mereka? Sedangkan untuk kebutuhan mereka itu tercukupi dari dia pergi ke pekan hari Minggu. Tapi yang luar biasanya, saudara, Allah melakukan mujizatnya. Tuhan mencukupi kebutuhan mereka. Bahkan akhirnya bibi ini bisa mengkuliahkan anaknya. Anaknya selesai kuliah. Satu kali yang lebih dahsyat lagi, saudara. Satu kali ketika saya datang ke rumahnya, dia berkata kepada saya, "Nakku, doakan supaya kami bisa bangun rumah ini." Karena rumahnya pada waktu itu sudah sangat lapuk, saudara. Dinding-dindingnya sudah bocor, atap-atapnya juga sudah bocor. Jadi waktu itu dia berkata, "Doakan supaya kami bisa mengganti rumah ini, membangun rumah ini." Sedangkan untuk kebutuhan hidup pun mereka pas-pasan pada waktu itu. Tetapi kemudian saya berdoa, Tuhan sudah lihat komitmen ibu ini. Lakukan mujizatmu. Dan benar saja, saudara, mujizat dahsyat terjadi. Allah mengatur lebih dari apa yang dipikirkan. Satu kali, karena di samping rumah bibi ini ada grosir. Lalu kemudian grosir ini makin maju dan tidak cukup lagi tempat barangnya. Sedangkan di sebelah kanan dari grosir ini jalan raya, di belakang sudah padat rumah, di samping kirinya adalah rumah bibi ini. Satu kali yang punya grosir datang kepada bibi ini. Dia berkata begini, "Bik, maukah bibi aku belikan rumah? Lalu kita tukaran. Bibi tidak perlu ganti rugi apa-apa." Lalu jawaban bibi ini yang luar biasa, dia berkata begini, "Boleh, nakku, tetapi jangan sampai aku terhalang ke gereja." Itu kira-kira intinya. Artinya jangan jauh-jauh rumah itu. Dan kebetulan dapat rumah tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 30-40 meter, saudara, dari situ. Dan akhirnya, saudara tahu terjadi, rumah yang menjadi ganti dari rumah bibi ini, atau rumah barunya, itu rumah yang sudah gedung,
Itu rumah yang atapnya sudah bagus, dindingnya sudah bagus, dan lebih luas lagi. Adakah saudara yang bisa menjelaskan ini kecuali mujizat? Orang yang berani taat, sekalipun ada risiko yang harus ditanggung. Ketika bibi ini taat, risikonya adalah bisa-bisa kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Tapi nyatanya ketika dia belajar taat, sekalipun ada risiko yang harus ditanggung, di sanalah mujizat terjadi. Akhirnya dia menerima rumah yang baru dengan tidak bayar apa-apa. Itu mujizat yang dahsyat yang terjadi di depan mata saya, saudara. Dan hari ini saya pun berkata, saudara pun bisa mengalami mujizat ketika saudara belajar taat sekalipun berisiko. Hari ini saudara kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita belajar dari peristiwa perjamuan di Kana, di mana ada mujizat air berubah jadi anggur. Saudara tahu kunci dari terjadinya mujizat itu adalah karena ada ketaatan di sana. Ketaatan yang sekalipun tidak masuk akal, para pelayan tetap taat. Sekalipun melelahkan, para pelayan tetap taat. Sekalipun berisiko, para pelayan tetap taat. Saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat dalam hidup saudara, maka sekalipun terkadang firman Tuhan tidak masuk akal, tetaplah taat firman Tuhan. Sekalipun terkadang terlalu melelahkan untuk melakukan firman Tuhan, tetaplah taat. Dan sekalipun ada risiko yang harus dibayar, tetaplah taat. Dan biarlah mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan, yang telah mengajar kami bagaimana kami mengalami mujizat dalam hidup kami. Bahwa untuk kami mengalami mujizat, kami harus belajar taat sekalipun firman-Mu tidak masuk akal. Kami harus belajar taat sekalipun untuk mentaati perintah-Mu kami harus bayar harga, melelahkan. Dan kami juga harus taat sekalipun ada risiko yang harus ditanggung ketika kami mentaati firman-Mu. Di sanalah kami akan melihat, menyaksikan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu untuk belajar taat dalam segala kondisi. Taat kepada firman-Mu, mentaati perintah-Mu, itu yang mau kami lakukan, kami komitmenkan dalam hidup kami. Dan biarlah janji firman-Mu menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut
Kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan,
keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas. Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan,
Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan, tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripadamu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini,
Ajar semuanya ya Tuhan, semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gerejamu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.